Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Tala Musyafanur dari tutorial 5 NPM 1302102500049. Di sini saya akan mempresentasikan konsep map yang sudah saya buat di blok 3P ini. Di untuk yang pertama ada Global and National Issue Veterinary Medicine System Challenge yang berisikan dengan Sustainable Goals Development dan juga konsep One Health yang dimana itu berisi tentang eh, kerjasama lintas disiplin antara manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Lalu ada veterinary, veterinary medicine system challenge. Di sini tuh ada biological karakteristik dari sapi sapi pedaging, sapi perah, dan juga kambing dan domba. Untuk hewan-hewan tersebut, karakter biologisnya adalah ruminansia yang memiliki empat multikamar perut, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Lalu untuk kuda, di sini karakter biologisnya yaitu monogastrik non-ruminansia dengan sistem Hindgut fermenter. Lalu untuk babi, yaitu monogastrik omnivora. Selanjutnya untuk ayam, yaitu termasuk unggas monogastrik pencernaan dengan crop proventriculus dan gizzard usus. Kemudian ada karakteristik dari laboratory animal. Di sini tuh ada mencit, tikus, kelinci, guinea pigs, sama hamster, dan juga non-human primates. Untuk karakter biologisnya yang paling mendekati dengan manusia yaitu non-human primate. Selanjutnya ada animal behavior science ethology. Definisi etologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku hewan dari sudut pandang biologis. Lalu kemudian ada perspektifnya dan domestication and animal behavior. Selanjutnya ada ini hierarchy structure in animals, di mana di sini ada dasar genetika dan evolusi, faktor pemicu, dan tanda-tanda atau bentuk perilaku agresif. Selanjutnya ada Introduction to Animal Welfare, di mana animal welfare ini adalah kesejahteraan hewan yang berisikan dengan 5 freedom. Kemudian ada Assessment of Five Animal Freedom, di mana berisi animal freedom itu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, dan bebas berekspresi, juga bebas dari rasa takut dan stres. Yang terakhir ada to understand next terminal of disease. Di sini itu ada faktor yaitu genetik dan lingkungan juga tahapannya. Selanjutnya ada Word of Veterinary Medicine. Pertama, to understand practice of veterinary medicine. Untuk peran kedokteran hewan, praktik kedokteran hewan berfokus pada pemeriksaan klinis sistematis. Kemudian ada tahapannya juga diagnosisnya. Selanjutnya ada to understand decision making. Di sini ada pengantarnya, kemudian faktor yang mempengaruhi model pengambilan keputusan dan prinsip utama decision making. Lalu ada to understand principle of veterinary pharmacology. Farmakologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan sistem biologis untuk menghasilkan efek terapeutik atau toksik. Kemudian ada prinsip dasar variabilitas dan tujuan farmakologi. Selanjutnya ada fundamental properties of living organism. Di sini ada pengertian sel. Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Dan ada prinsip dasar genom dan sel dalam kesehatan. Lalu ada molecular and cellular base of psychological regulation. Di sini ada pengantar regulasi fisiologis, dasar selular regulasi, dan prinsip umum regulasi. Selanjutnya ada genetik, sex, breed, and age. Lalu ada chemistry, biologi, fisik, and electricity. Ini adalah faktor-faktor yang bisa merusak sel atau jaringan. Lanjut dengan apisia, yaitu kegagalan total suatu organ atau jaringan. Lalu ada hypoplasia, yaitu perkembangan organ atau jaringan terhenti. Kemudian ada hyperplasia, yaitu peningkatan jumlah sel dalam suatu jaringan. Selanjutnya ada irreversibility.
irreversible injuries, yaitu injuries yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Lanjut dengan acute and chronic inflammation. Acute inflammation sendiri adalah respon cepat dan singkat dari jaringan terhadap cedera. Sedangkan untuk chronic inflammation yaitu respon peradangan berkepanjangan. Lalu ada metastatic calcification, dystrophic calcification, hemosiderosis, i- icterus, melanosis, dan pneumoconiasis. Lalu ada metaplasia, yaitu perubahan reversibel dari suatu jenis sel dewasa. Sedangkan diplasia yaitu adalah pertumbuhan dan diferensiasi sel yang abnormal. Berarti ada atrofi dan atrofi. Atrofi adalah pengecilan ukuran sel, jaringan atau organ, sedangkan hipertrofi adalah pembesaran ukuran sel. Lalu di sini ada fibrinous inflammation. Definisinya yaitu inflamasi akut. Kemudian di sini ada suppurative inflammation, yaitu inflamasi akut yang ditandai dengan akumulasi besar pus atau nanah. Dan terakhir ada granulomatous matos, yaitu inflamasi kronis yang ditandai oleh akumulasi makrofag teraktivasi. Sekian dari saya, terima kasih.